Oke, ketemu lagi. Hari ini saya mau bahas kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ3. Kemarin sudah ada review singkatnya ya, dan sekarang saya mau bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita mau lihat kelebihannya. Kelebihannya, yang pertama dari segi desain. Kalau kita perhatikan desainnya, ini cakep ya. Dia tidak dia meninggalkan desain Sony yang khas yaitu kotak. Ini lebih oval dan belakangnya cembung. Kalau cembungnya ini sebenarnya kita jadi inget Asus ya, Asus Zenfone. Dia awal-awal muncul, dia modelnya cembung seperti ini. Tapi untuk Sony Xperia XZ3 ini, dia kelihatan lebih mantap. Dia lebih panjang, kecil dan panjang. Yang kedua, kelebihannya adalah Gorilla Glass 5. Jadi layar depan dan backdoornya dia sudah terproteksi oleh Gorilla Glass 5. Di mana Gorilla Glass 5 ini diklaim tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter ya. Dia tidak akan pecah. Itu klaimnya, tapi saya tidak pernah coba karena sayang sekali. HP bagus-bagus kita banting. Yang ketiga adalah layarnya. Layarnya OLED. Ya, ini OLED, POLED. Bukan Super AMOLED ya, tetapi uh, cukup bagus. Bahkan beberapa review di GSM Arena misalnya, mereka bilang bahwa layarnya sangat bagus di tahun 2021 ini. Jadi ya tetap mampu bersaing ya dengan layar Super AMOLED-nya Samsung. Dan dia adalah yang kelebihan yang lain adalah Edge. Ini barusan ya. Ada uh, navigasinya di samping sini, tinggal kita ketuk 2 kali. Tuk, tuk. Tidak ya. Nah, dia keluar untuk tombol navigasi yang lainnya. Jadi ini memasukkan ke aplikasi-aplikasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kanan kiri sama ya. Kiri juga bisa kalau kita klik 2 kali, ketuk 2 kali. Nah, dia seperti itu. Jadi karena layarnya Edge untuk eh, user experience-nya itu lebih mantap, dia bisa sampai ke samping. Kalau kita geser nih dia sampai betul-betul ke edge-nya, ke tepinya. Jadi ini ya pasti kelihatan mewah ya kalau misalnya kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu dari sektor kamera. Kameranya hanya 19 megapiksel, tapi wow bening banget. Jadi kamera ini bening, kemudian modenya juga ada pilihan banyak ya. Ada efek kreatifnya, ini bawaannya Sony, ada beberapa. Misalnya ini, kita akan lihat. Oke, ada normal, kecerahan kontras, ada corak kejenuhan, nah, macam-macam. Pada dasarnya ini eh, adalah edit ini ya, edit video yang basic ya, ada mata ikan, ya ini dasar basic-basic, dan ini disematkan oleh Sony. Baik. Kemudian ada mode lain lagi, yaitu mode super slow motionnya, gerak lambatnya. Gerak lambatnya dia super lambat. Saya lupa deh berapa kelambatannya, tapi yang jelas ini super lambat sih. Nanti eh, beberapa orang yang waktu itu cari Sony, mulai dari yang XZ2, XZS ya, waktu zaman-zaman dulu XZS itu mereka cari super slow motionnya. Nah, tapi sekarang sih sudah nggak terlalu penting ya, karena orang bisa download aplikasinya. Kemudian kalau kita lihat pinggirannya ini adalah terbuat dari material aluminium. Jadi bukan plastik tapi aluminium ya. Jadi pasti ini kokoh sekali. Nah, kelebihan berikutnya dia sudah support NFC. Ini yang versi AU ya. Jadi versi Jepang. Saya rasa yang versi global semuanya juga pasti sudah support NFC. Dan wireless charging di daerah sini kita bisa wireless charging. Kalau charger biasanya dia Type C fast charging 3 ampere. Jadi HP ini dia sudah support fast charging dan Type C. Ya memang untuk sekelas HP flagship ya kualitasnya pasti bagus banget. Walaupun kita dapat second dari Jepang, tapi tetap kualitasnya flagship. Nah, coba kita lihat dari segi gambarnya yang AMOLED tadi ya.
kita akan buka YouTube. Tadi saya sudah buka YouTube. Ini belum saya ada bloatware, jadi masih ada aplikasi-aplikasi Jepangnya. Kita mau cek untuk video Ultra HD AMOLED. Nah, punyanya Samsung ya. Kita mau coba cek di sini. Ya, betul-betul AMOLED ya. Walaupun tidak Super AMOLED, tapi kita bisa bedakan ya. Yang warna hitam ini dia betul-betul layarnya mati. Jadi ya AMOLED. Dan menariknya, kelebihan yang lain dari Sony Xperia XZ3 ini adalah dia ada dynamic sound-nya. Jadi kalau kita tekan volumenya, ada pilihan untuk getaran dinamisnya. Ini misalnya volumenya kita turunkan ya. Ini kita bisa matikan atau level 1, level 2 dan level 3. Jadi kalau ada musik yang bassnya ya, beng 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 itu, dia getar. Jadi HP-nya ini bergetar. Apalagi kalau kita lagi nonton film action yang ada tembak-tembakannya, oh, pasti itu getarannya gitu ya. Dan sensasinya pasti berbeda sewaktu kita pegang HP ini untuk nonton film dengan dinyalakan fitur getaran dinamisnya. Tapi pasti kalau getaran dinamis lebih boros baterai ya. Ya, itu kelebihannya. Kalau begitu apa ya kekurangannya? Ya, pasti tidak ada yang sempurna ya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah dari segi baterai. Baterainya Sony XZ3 ini hanya 3300 mAh. Ya, untuk zaman sekarang baterai itu minimal harusnya 5000 ya, 5000 mAh. Dan dengan baterai yang 3300 mAh, tapi sebenarnya Sony bikin itu kecil mungkin karena pertimbangan mereka layarnya AMOLED. Jadi bisa bisa menghemat daya. Tapi tetap saja untuk performa yang Snapdragon 845 yang kenceng, tidak mungkin kita hanya pakai ini sekedar untuk WA ya. Pasti kita akan pakai ini untuk main game atau setidaknya untuk nonton film, YouTube streaming. Nah, baterai 3300 mAh sewaktu kita gunakan HP ini untuk keadaan intens itu hanya tahan sekitar 5 jam saja. Jadi misalnya untuk nonton video YouTube tadi ya dari 100% sampai 0 mungkin hanya selama 5 jam. Dan itu ya cukup boros ya. Tapi untungnya sudah disupport fast charging, jadi ngecasnya cepat banget. Makanya ya walaupun dia boros tapi ngecasnya juga tercompare dengan ngecas yang cepat. Kekurangan yang kedua yaitu tidak ada colokan headsetnya, tidak ada audio jacknya ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau dengerin musik? Yang pertama pasti solusinya pakai Bluetooth headphone. Tapi kalau misalnya tidak ada Bluetooth headphone, ya kita harus pakai sambungan Type-C ya. Jadi sambungan dari Type-C ke audio jack. Ada sih yang jual 25.000 atau 35.000 di toko-toko aksesoris HP. Ya, itu kekurangannya ya. Tapi kalau ada sambungannya kayaknya aneh ya. Jadi mana-mana harus bawa sambungan dan itu ribet banget pasti. Ya, yang praktis pasti pakai headset Bluetooth. Itu lebih praktis. Kemudian, kekurangan yang ketiga adalah Sony, walaupun Snapdragon 845 ini adem, tapi tetap saja Sony itu selalu identik dengan overheating. Tapi pada saat kita buka kamera, jadi misalnya saya bikin video YouTube pakai Sony XZ3 ini, mungkin dia hanya bertahan selama 30 menit. Setelah itu ada peringatan overheating. Jadi kamera akan dimatikan karena terlalu panas. Nah, itu kekurangannya Sony. Dan kekurangan berikutnya adalah dia hanya stuck di Android 10. Ya memang Android 10 untuk saat ini sudah bagus banget ya, walaupun sudah ada update ke Android 11. Tapi ya untuk sekelas flagship saat ini dia hanya stuck di Android 10. Saya tidak tahu apakah itu kelebihan atau kekurangan karena HP-HP Sony yang lain atau mungkin HP-HP lain yang
lama ya, keluaran lama mungkin bisa jadi hanya sampai di Android 9. Tapi untuk Sony XZ3 ini dia sudah sampai di Android 10 dan tidak ada problem. Jadi kalau yang lalu di Sony XZ2 ketika dia update ke Android 10 kadang-kadang ada ghost touch ya, mencet-mencet sendiri. Tapi di XZ3 ini tidak ditemukan ghost touch. Jadi tidak ada masalah. Ya itu dia kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ3. Buat kalian yang mau beli HP ini di tahun 2021 masih sangat worth it banget karena speknya masih tinggi dan untuk beberapa tahun ke depan kalian masih bisa gunakan ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu dia review singkat ya kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ3. Semoga kalian suka dengan videonya.